semua, perkenalkan nama saya Sahriana, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 3, NIM 62 2021 073. Halo guys, perkenalkan nama saya Andi Sulandari, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 3, NIM 60 20 22 02 1076. Perkenalkan nama saya Aswan Yuniarto, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 3, NIM 602 022 021 079. Halo guys, perkenalkan nama saya Aisyah Sari dari Ekonomi Syariah Kelompok 3, NIM 60 20 22 02 74. Kami Akan membahas Materi tentang sejarah komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu materi yang mendasar namun sangat menarik untuk dibahas. Materinya adalah sejarah perkembangan komputer. Baik, kita langsung saja ke pembahasan kita. Yang pertama di sini kita akan bahas adalah apa pengertian komputer. Nah, kita akan bahas secara bahasa dan juga secara umum. Kita awali dari pengertian komputer secara bahasa, yaitu komputer berasal dari bahasa Latin. Ternyata bukan dari bahasa Inggris, melainkan dari bahasa Latin, yaitu computare. Nah, yang artinya alat hitung. Kemudian di awal pembuatan komputer dan didesain itu bertujuan sebagai alat bantu untuk menghitung angka-angka. Jadi awalnya komputer itu dibuat serta didesain hanya untuk membantu proses perhitungan yang berkaitan dengan angka-angka. Oke, kita lanjut ke pengertian komputer secara umum, yaitu suatu alat atau perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Oke, masih banyak ya pengertian komputer berdasarkan para ahli, juga itu masih sangat banyak. Silahkan teman-teman sekalian cari ya pengertian komputer dari beberapa para ahli. Berikutnya di sini kami akan membahas inspirasi. Artinya apa saja yang menjadi inspirasi dari lahirnya komputer. Alat-alat hitung yang menjadi inspirasi lahirnya komputer di sini ada 4. Yang pertama itu adalah sempoa. Nah, ini adalah ilustrasi dari sempoa. Sempoa dianggap menjadi awal dari munculnya komputer. Nah, ya, kemudian yang kedua itu adalah kalkulator roda numerik. Ini adalah ilustrasinya. Sebuah kalkulator yang mempunyai 8 roda putar ya, yang bergerigi. Fungsinya tentu saja sebagai pengolah angka. Kemudian yang ketiga, mesin analitik. Ini adalah mesin dengan perhitungan otomatis yang ditemukan oleh Charles Babbage, dan ini adalah ilustrasinya. Kemudian yang terakhir adalah mesin ketik ya, atau mesin tik. Ini adalah ilustrasinya.
Mesin tik ini atau mesin ketik ini adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol. Apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen. Oke, ini adalah inspirasi yang menjadikan suatu komputer. Berikutnya adalah perkembangan komputer. Ternyata perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama dari tahun 1945 sampai 1955. Generasi yang kedua dari tahun 1955 sampai 1965. Kemudian generasi yang ketiga 1965 sampai 1980. Kemudian generasi yang keempat tahun 1980 sampai 2000-an. Kemudian generasi yang terakhir yaitu atau yang kelima yaitu tahun 2000-an sampai masa depan. Berarti sampai sekarang ini kita memasuki perkembangan komputer generasi yang kelima. Berikutnya kami akan membahas generasi pertama. Komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komputer dari pembuatnya. Ini adalah gambar komputer generasi yang pertama. Terlihat ukurannya sangat besar karena pada saat itu komponen dasarnya yang pertama menggunakan tabung vakum. Kemudian berikutnya ciri-ciri komputer generasi pertama diantaranya memiliki ukuran yang besar akibat dari penggunaan tabung vakum. Kemudian menggunakan tabung vakum ini ciri khusus dari generasi yang pertama. Kemudian kapasitas penyimpanan kecil, artinya sudah muncul memori di sini. Meskipun kapasitasnya itu kecil. Kinerja lambat, kemudian memerlukan listrik yang besar. Karena ukurannya besar, jelas memerlukan listrik yang besar. Berikut yaitu generasi yang kedua. Tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer generasi pertama telah tergantikan dengan transistor. Ini akibat ukurannya yang sangat besar, kemudian dikembangkan ternyata muncul yang namanya adalah transistor. Nah, ini adalah gambar dari komputer generasi yang kedua. Ciri-ciri dari generasi yang kedua adalah kemudian jauh lebih kecil dari dibanding dengan komputer generasi yang pertama. Kemudian kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil karena di sini sudah berkembangnya transistor. Berikutnya yang ketiga, komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, transistor masih tetap digunakan tetapi ukurannya lebih kecil. Ini melambangkan generasi yang kedua yang memiliki kendala transistornya mudah panas, hingga ini memunculkan ide penggunaan batu persa untuk meredam panas. Oke, ini adalah gambar generasi yang ketiga. Ciri-ciri diantaranya adalah harga terjangkau, memori lebih besar, kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil, dan kemudian pertama kali penggunaan keyboard dan monitor. Kita kembali ke generasi yang keempat. Generasi keempat ini menjadi perkembangan yang pesat dalam menginput integrasi sirkuit atau AV menjadi jutaan chip. Ini adalah gambar. Ini adalah gambar komputer generasi yang keempat
4. Ciri-ciri antaranya adalah menggunakan large scale integration L. Kemudian digunakan untuk perorangan. Yang terakhir yaitu generasi yang kelima. Komputer generasi yang kelima identik dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disebut kecerdasan buatan. Ini adalah gambar komputer generasi yang kelima. Ciri-cirinya masih menggunakan large scale integration, fitur semakin banyak, kecepatan memproses informasi meningkat, adanya alat pengganti pekerjaan manusia, simbol dari generasi kelima. Ini munculnya kecerdasan buatan.